Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you are in a good condition for today. Welcome to my class, English class with Ustazah Tri. And for today, we are going to learn about simple past tense. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan selamat datang kembali dalam kelas bahasa Inggris bersama Ustazah Tri. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. So what is simple past tense? Apa itu simple past tense? Teman-teman, simple past tense have a function untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita menyatakan aku makan bakso kemarin. Kemarin aku pergi ke Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi ada kata keterangannya. Kata kemarin itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Inggris, ciri-ciri simple past tense itu ada dua. Yang paling penting dari ciri-cirinya yang pertama adalah verb to, menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Kemudian yang kedua menggunakan keterangan. Keterangannya bisa yesterday, ago, last, dan sebagainya. Yesterday artinya kemarin, kemudian ago dan last itu artinya yang lalu. Nah, teman-teman semuanya, dalam simple past tense itu ada rumusnya. Nah, dan sebenarnya nanti simple past tense itu penjelasannya banyak karena kita akan membahas kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya atau interrogatif dalam bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu saja, yaitu kalimat positif. Nah, teman-teman, dalam suatu kalimat positif itu ada dua kalimat ya, kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal artinya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja dalam melakukannya. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, aku makan, aku tidur. Nah, itu kan menggunakan kata kerja makan, tidur. Atau dalam bahasa Inggris misalnya kita bilang I eat, I sleep. Nah, itu namanya kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Dalam simple past tense yang menjelaskan terkait dengan kegiatan yang sudah lampau, rumusnya adalah subject plus verb to plus object and plus adverb. Jadi rumusnya ada subjek ditambah kata kerja kedua, kemudian ada objek dan ada keterangannya. Keterangannya seperti yang sudah tadi Ustazah jelaskan. Nah, untuk kalimat kedua ini, bukan kalimat kedua ya, tetapi kata kerja. Untuk kata kerja kedua ini ada dua jenis, ada regular verb dan irregular verb. Regular verb itu artinya adalah kata kerja beraturan. Jadi karena kata kerja beraturan, gampang sekali we have formula, we just add ed or d in the verb one. Jadi regular verb, kata kerja yang keduanya hanya menambahkan ed atau d di kata kerja yang pertama. For example ya, contohnya play menjadi played, and then watch menjadi watch. Nah, ini kan kata kerja pertamanya play. Kemudian kata kerja keduanya tinggal ditambahkan ed. Watch juga tinggal ditambahkan ed. Jadi untuk kata kerja regular verb itu sangat mudah, hanya menambahkan ed dan d. Kemudian yang kedua ada kata kerja irregular verb. Irregular verb itu artinya kata kerja tidak beraturan. Karena tidak beraturan, maka tidak ada rumus tertentu, tetapi kita harus menghafalkannya. We have to memorize it supaya kita nanti bisa mengetahui kata kerja yang digunakan. For example, go menjadi went, kemudian eat menjadi ate, dan sebagainya. Irregular verb dan regular verb bisa teman-teman temukan di dalam kamus bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris biasanya ada seperti itu. Jadi untuk kalimat verbal dalam bentuk simple past tense, contohnya they played football last week. Mereka bermain sepak bola minggu lalu. Nah, di sini ada kata played yang berupa kata kerja bentuk kedua beraturan, ditambahkan ed, kemudian ada keterangan.
last week yang menyatakan bahwa itu kegiatan sudah berlalu atau sudah terjadi sebelumnya. Atau yang kedua, contohnya I went to Jakarta yesterday. Aku pergi ke Jakarta kemarin. Nah, went di sini juga kata kerja kedua. Kemudian yesterday itu berupa keterangan simple past tense. Jadi, kalau melihat ini kalimatnya simple past tense atau apa? Teman-teman tinggal melihat kata kerjanya dan keterangan waktunya. Jika kata kerjanya berupa bentuk kedua dan ada keterangan waktu yang menyatakan sudah berlangsung atau sudah terjadi, maka itu disebut dengan simple past tense. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Itu jika kalimatnya kalimat verbal. Kemudian ada yang kedua, kalimat nominal. Kalimat nominal berupa rumusnya subjek ditambah was atau were ditambah adverb. Nah, subjek teman-teman tahu ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, I bisa menggunakan was atau were, you, they, we bisa menggunakan were, kemudian he, she, it menggunakan was. Contohnya, they were sad, mereka sedih. Karena di sini were berarti sedihnya bukan sekarang, tetapi sudah kemarin mungkin, minggu lalu mungkin, nah sekarang sudah bahagia atau sudah gembira. Jadi seperti itu ya. Kalau nominal menggunakan was atau were, kalau verbal menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah teman-teman itu yang bisa Ustazah jelaskan terkait dengan simple past tense. Pembelajarannya Ustazah akhiri, Ustazah tutup dengan pesan kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa budayakan hidup sehat dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak berkerumun, memakai masker atau face shield ketika keluar rumah, dan senantiasa berdoa agar Allah menghilangkan pandemi dari negeri ini. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.